Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Pada rangkaian tak bercabang, kuat arus di titik manapun adalah dalam rangkaian adalah sama besar. Ya, jadi kalau tidak bercabang, berarti kuat arusnya akan sama besar. Kita lihat di sini. Ketika arus memasuki rangkaian bercabang, seperti yang kamu lihat, kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa arus I adalah hasil penjumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke, untuk lebih memahami, silakan Anda melihat ilustrasi berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita akan membuat rangkaian bercabang. Nah, kita ambil kabel, kemudian kita hubungkan dengan ampere meter. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel lagi. Kita akan membuat rangkaian. Ya. Kita ambil saklar di sini. Kita akan buat rangkaian bercabang di sini. Nah, Coba resistornya menjadi 20 ya, kita buat resistornya menjadi 2. Kita akan masukkan baterainya. Oke, baterai yang kita gunakan biar mudah pembacaannya, kita gunakan 10 volt ya, 10 volt. Oke, ini kita tambahkan di sini seperti ini. Oke, ini kita sudah punya rangkaian. Kita akan hubungkan saklarnya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Arus yang terbaca pada ampere meter pada rangkaian tidak bercabang yaitu 1,50 ampere. Ketika dia masuk ke bagian bercabang, maka 1,50 ini akan diberikan ke hambatan 10 ohm dan 20 ohm. Sehingga pada hambatan 10 ohm menerima arus sebesar 1 ampere dan hambatan 20 ohm menerima arus sebesar 0,50 ampere. Ketika arus ini bertemu kembali kepada satu titik dan keluar dari titik itu, arusnya akan sebesar 1,50 ampere. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, arus yang masuk 1,50 ampere akan sama dengan arus yang keluar yaitu 150 ampere juga. Inilah yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff. Oke, setelah Anda melihat ilustrasi yang tadi, Anda memahami bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Ya, arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Oke, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Kita lihat di sini, arus sebesar 100 mA masuk ke titik P. Dari titik P dikeluarkan arus sebesar 20 mA, kemudian I1 dan 40 mA. Nah, arus I1 dan 20 mA masuk ke titik Q. Dari titik Q keluar arus sebesar I2. Kemudian I2 masuk ke titik R dan arus sebesar 40 mA juga masuk ke titik R. Dari titik R, arus I2 dan 40 mA dikeluarkan menjadi I3. Dari gambar di samping, maka kita akan tentukan besar arus I1, I2, dan I3. Oke, kita lihat cabang P ya, cabang P yang ini. Cabang P yang ini memperoleh arus masuk sebesar 100 mA. Nah, arus sebesar 100 mA ini dikeluarkan sebesar 20 mA dari titik P, kemudian I1 dan 40 mA. Maka bisa kita katakan 20 ditambah I1 ditambah 40 itu hasilnya arus 100 mA.
100 sama dengan 40 ditambah I1 ditambah 20. 100 sama dengan 60 tambah I1. Maka kita bisa cari I1 dengan cara 100 dikurang 60, maka I1 akan sebesar 40 mA. Oke, kita akan mencari I2. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, I2 itu berasal dari titik Q. Nah, di dalam titik Q itu ada arus I1 dan arus 20 mA. Maka I2 itu adalah penjumlahan dari I1 dan 20 mA. I1 ditambah 20, I1-nya kita udah ketemu ya sebesar 40 mA. Maka 40 ditambah 20 sama dengan I2. Maka I2-nya itu akan sama dengan 60 mA. Oke, kita lihat cabang R. Ya. Di titik R itu akan masuk arus I2 dan arus sebesar 40 mA ke titik R. Dari titik R dikeluarkan yaitu I3. Maka I3 itu diperoleh dari I2 ditambah 40 mA. Nah, 40 ditambah I2, I2-nya kita sudah peroleh ya tadi sebesar 60 mA. Maka 40 ditambah 60 hasilnya adalah 100 mA. Nah, bisa kamu lihat ya, I masuk sebesar 100 mA akan sama dengan arus keluar I3 yaitu 100 mA. Oke, demikian penjelasan mengenai hukum Kirchhoff. Semoga Anda lebih memahaminya. Terima kasih dan tetap semangat.